Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1143 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Ksatria Suci. Dari judul, jelas bahwa para Ksatria Suci akan mendapatkan sorotan lebih dalam chapter terbaru ini. Namun selain itu, masih ada pula hal-hal menarik lainnya. Salah satunya adalah fakta tersembunyi soal Loki yang membunuh Raja Harald. Semakin banyak bukti bahwa Loki sebenarnya adalah pihak yang baik. Cerita dimulai dengan memperlihatkan anak-anak raksasa dari sekolah Warus yang tidur sambil berjalan. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka sedang menuju ke arah pantai sesuai dengan keinginan para Ksatria Suci. Para Ksatria Suci itu bertujuan untuk menangkap anak-anak tersebut agar bisa dibawa ke Merijuis. Lalu mereka hendak menjadikan anak-anak itu sebagai tawanan yang bisa dipakai untuk bernegosiasi dengan pihak Elbaf agar para raksasa mau tunduk pada pihak pemerintah dunia. Sebenarnya ini adalah rencana dari Shamrock. Namun karena dia sudah pergi dari Elbaf untuk menjalankan misi lain, maka Ksatria Suci yang lain harus menjalankan tugas ini. Ketika anak-anak itu sedang berjalan, ada beberapa raksasa yang melihat mereka dan mencoba menolong. Tapi para raksasa tersebut tidak bisa menyentuh mereka karena muncul duri yang menyerang para raksasa itu. Setiap kali mereka ingin menolong anak-anak raksasa, duri itu akan muncul lagi secara otomatis. Rupanya hal tersebut merupakan ulah dari Sommers. Setelah dikonfirmasi dalam chapter terbaru ini bahwa dia mengonsumsi buah iblis paramecia Iba-Iba Nomi. Kata Iba secara harfiah adalah thorn atau duri. Salah satu kemampuan dari buah iblis ini ternyata cukup unik. Sommers bisa memilih target untuk diberikan perlindungan duri. Ketika ada orang yang hendak menyentuh target Sommers, maka duri akan langsung menyerang mereka. Menariknya lagi, kekuatan dari buah iblis ini pun berkaitan dengan perasaan. Semakin besar rasa cinta seseorang terhadap target, maka serangan dari Sommers pun akan semakin kuat. Jadi jika para raksasa dewasa sangat menyayangi anak-anak itu dan mencoba menolong mereka, kekuatan serangan dari Sommers akan semakin meningkat, tergantung dari seberapa besar rasa sayang yang ada di sana. Untuk contoh lebih jelasnya lagi, misal seperti ini. Skopper Gaban sangat mencintai istrinya yaitu Ripley. Ketika Sommers mengaktifkan kekuatan buah iblisnya kepada Ripley, akan muncul duri di sekitar tubuh Ripley. Jika Gaban ingin menolong dan menyentuh tubuh Ripley, duri itu akan semakin kuat karena Gaban sangat mencintai Ripley. Namun jika Luffy yang mencoba menolong Ripley, duri itu tidak akan menguat karena Luffy tidak mencintai Ripley sama sekali. Jadi cara untuk melawan kekuatan Sommers ini adalah orang yang tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap target. Kemudian, alasan mengapa anak-anak itu bisa tertidur dan mengapa muncul monster-monster misterius di hutan akhirnya terungkap juga. Itu adalah ulah dari Gillingham. Sang Ksatria Suci tersebut telah dikonfirmasi sebagai pengguna buah iblis zone mitologi Ryu Nomi model Kirin. Salah satu kemampuan Gillingham yang didapat dari buah iblis itu adalah mengeluarkan objek dari mimpi seseorang. Jadi Gillingham bisa membuat anak-anak tertidur dan mengalami mimpi buruk sesuai dengan ketakutan mereka. Lalu, Gillingham menghidupkan para monster dari mimpi buruk anak-anak itu ke dalam kenyataan. Ini merupakan kemampuan yang luar biasa karena bisa membawa objek dari mimpi ke dalam realita. Ada momen menarik yang terjadi dalam chapter ini. Para Ksatria Suci sedang makan bersama di dalam hutan. Sambil menunggu anak-anak yang tertidur berjalan itu mencapai tempat sesuai keinginan mereka, mereka bisa makan dengan sangat santai. Namun saat sedang makan, ternyata tidak ada garam, sehingga rasa dari makanan yang mereka konsumsi terasa cukup hambar. Gillingham pun punya solusi untuk masalah sepele ini. Dia meminta Sommers untuk memikirkan soal garam. Setelah itu, Gillingham membuatnya tertidur dan Sommers pun bermimpi tentang garam yang dia pikirkan tadi. Kemudian Gillingham segera mengambil garam dari dalam mimpi Sommers, lalu membawanya ke dalam kenyataan. Maka jelas bahwa kemampuan Ksatria Suci ini yang dapat membuat objek dari mimpi ke dalam realita bukan hanya untuk mimpi buruk saja seperti monster-monster, melainkan juga bisa dipakai untuk mimpi biasa seperti garam atau benda lain. Dengan begitu, jika Sommers mencoba bermimpi soal suatu senjata, Gillingham juga bisa mengambil senjata itu dari mimpi Sommers ke dalam kenyataan. Entah ada batasan atau tidak dengan kemampuan itu, tapi yang jelas kemampuan tersebut termasuk kemampuan yang sangat imba. Baik kekuatan Gillingham maupun Sommers sama-sama menarik dan juga luar biasa. Tak heran Ksatria Suci dianggap sangat berbahaya oleh para musuh.
Setelah itu, cerita beralih ke dunia bawah Elbaf. Dalam chapter lalu, Loki sempat mengayunkan palunya yang bernama Ragnir dan memanggil petir besar. Loki mampu mendatangkan petir berkali-kali dengan palu itu. Ancaman Loki ini tentu menimbulkan kepanikan besar, karena kalau sampai dia terus-menerus mendatangkan petir besar ke Pulau Elbaf, maka entah akan seperti apa nasib para bangsa Elbaf. Luffy memang tidak akan terdampak karena tubuhnya karet, tapi orang lain selain Luffy akan sangat terancam. Tentu Luffy merasa sangat kesal, sebab awalnya si topi jerami itu telah membuat perjanjian dengan Loki. Perjanjiannya, apabila Luffy membebaskan Loki, maka Loki akan menceritakan soal Shanks, termasuk di mana Shanks berada saat ini. Namun ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Luffy yang geram dengan tingkah Loki pun segera melancarkan sebuah pukulan. Sebenarnya Luffy tidak memakai pukulan yang kuat, hanya suatu pukulan yang terlihat biasa-biasa saja. Tapi rupanya pukulan itu membuat Loki pingsan. Ternyata itu karena Loki sedang menahan rasa sakit yang luar biasa karena luka dari pedang Cerberus Shamrock yang dia dapatkan beberapa waktu yang lalu. Loki sempat memaksa untuk berdiri dan mengayunkan palu seperti yang diperlihatkan sebelumnya, tapi di balik itu tubuhnya sedang mengalami cedera yang sangat serius. Serangan dari pedang Cerberus Shamrock beberapa waktu yang lalu benar-benar meninggalkan bekas luka yang luar biasa. Ditambah lagi, sebelum itu Loki pun telah dihajar berkali-kali oleh Gunko ketika dia masih terantai. Jadi dampak serangan yang diterima oleh tubuhnya saat ini memang tidak main-main. Zoro juga menyadari tentang hal ini, sehingga dia paham mengapa Loki langsung tumbang padahal Luffy hanya melancarkan serangan biasa. Zoro tahu kondisi Loki sekarang bisa dibilang sedang sekarat akibat luka-luka yang dia alami. Namun meski begitu, satu pukulan biasa Luffy yang bisa menumbangkan raksasa sekuat Loki bisa dibilang masih cukup mengejutkan. Ini sepertinya pertanda bahwa Luffy telah menjadi semakin kuat. Maka dari itu, pukulan biasanya saja sudah bisa berdampak pada tubuh Loki. Ada fakta menarik yang teringat juga dari kejadian ini. Ratusan chapter lalu di Colosseum Dressrosa, Luffy menumbangkan Hajrudin yang merupakan kakak Loki hanya dengan satu pukulan saja. Sekarang, Loki pun mengalami nasib yang serupa, yakni ditumbangkan oleh Luffy dengan satu pukulan saja. Namun walau kejadian yang dialami oleh kakak beradik ini tampak mirip, tapi tentu ada perbedaan mendasar yang sangat jelas. Di Dressrosa, Hajrudin tumbang dengan satu pukulan karena perbandingan kekuatannya dengan Luffy memang sangat jauh. Sedangkan untuk Loki, sebenarnya dia karakter yang sangat kuat. Tapi karena kondisi tubuhnya yang terluka sangat parah, maka dia tumbang hanya dengan satu pukulan saja. Namun kesimpulan yang sama adalah baik Hajrudin maupun Loki tumbang dengan satu pukulan oleh Luffy. Setelah kejadian di Dressrosa dulu Hajrudin menjadi aliansi Luffy, nah di Elbaf ini Loki juga berpotensi menjadi aliansi Luffy juga. Pada akhirnya mereka adalah lawan yang di kemudian hari menjadi kawan. Setelah Loki pingsan, Luffy pun meminta tolong Geard untuk mengobati sang pangeran itu. Tapi mengingat kejahatan Loki dan potensi bahaya yang bisa dia timbulkan, Geard pun enggan melakukannya. Meski begitu, dia tetap bersedia untuk memberikan sedikit bantuan. Kemudian, kilas balik masa kecil Hajrudin akhirnya diperlihatkan. Dalam kilas balik itu, diketahui bahwa Hajrudin sangat sering dirundung oleh Loki. Karena Loki jauh lebih kuat darinya, maka Loki terus-menerus menindas Hajrudin. Memori yang Loki tinggalkan pada kakaknya itu merupakan kenangan yang buruk. Ditambah lagi, Loki merupakan tersangka atas kematian Raja Harald, sehingga Hajrudin sangat ingin balas dendam atas kematian ayah mereka itu. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali memperlihatkan keadaan Loki. Setelah pingsan untuk beberapa saat, sang raksasa terkuat itu kini sudah mulai sadar kembali. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa tubuh Loki memang luar biasa. Walau menahan luka yang membuatnya sekarat, tapi dia bisa bangun dengan cepat dari pingsannya itu. Loki pun bertanya kepada Hajrudin, apakah dia benar-benar berpikir alasan Loki menghabisi Raja Harald hanya karena sekadar ingin saja. Loki bilang dia cukup yakin Hajrudin meragukan hal tersebut. Perkataan Loki ini menandakan bahwa alasan mengapa dia membunuh sang raja pada masa lalu bukan hanya karena dia ingin melakukannya demi mengambil buah iblis legendaris, melainkan karena ada alasan tertentu yang sangat besar dan memaksa Loki untuk melakukan hal tersebut. Sejak awal, cerita tentang kematian Raja Harald di tangan Loki memang sangat misterius. Dengan perkataan Loki dalam chapter terbaru ini, rasanya semakin jelas bahwa ada hal buruk yang Harald lakukan sampai Loki merasa harus menghabisinya. Sudah diduga dari beberapa chapter yang lalu, Raja Harald yang diagung-agungkan oleh para raksasa itu sebenarnya tidak sebaik yang mereka kira. Sebentar lagi, kita akan mengetahui kebenaran di balik sang raja itu. Beberapa waktu yang lalu saat Somers dan Gillingham baru datang ke Elbaf dan Shamrock juga masih berada di sana, mereka sempat bertanya apakah mereka ingin menengok makam Raja Harald. Ini tentu pertanyaan yang sangat mencurigakan. Untuk apa seorang kesatria suci mendatangi makam dari Raja Elbaf? Jadi bisa disimpulkan bahwa ada suatu hubungan rahasia antara Raja Harald dengan pemerintah dunia. Jadi hubungan rahasia itulah yang membuat Loki terpaksa membunuh Raja Harald.
Dulu Mother Caramel yang kita baik karena mengasuh banyak anak-anak di panti asuhan ternyata memiliki fakta yang mengerikan. Rupanya Mother Caramel menjual anak-anak itu kepada pihak pemerintah dunia. Nah, Raja Harald ini juga sama. Dia memiliki fakta mengerikan yang tidak diketahui oleh orang-orang. Dengan mengetahui hal ini, rupanya Loki tidak sejahat yang kita kira. Memang dulu dia terbilang jahat dan juga sejak kecil sering merundung Hajrudin. Namun itu hanyalah masa lalu kelam yang Loki miliki. Sedangkan sekarang sifat jahatnya itu mulai berkurang. Aksi Loki yang menghabisi Raja Harald di masa lalu adalah untuk melindungi harga diri dari para bangsa Elbaf. Karena jika Elbaf sampai berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia, maka itu akan mencoreng nama baik Elbaf di mata dunia. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.